Jadi saya di sini tidak tidak menempatkan diri sebagai seorang yang tahu filsafat gitu ya. Saya juga masih belajar terus seperti itu, pelan-pelan gitu ya. Jadi nanti ini sifatnya bukan top down dari saya ke teman-teman, tapi kita berbagi bersama dan saling melengkapi. Sejauh yang saya tahu gitu ya. Jadi nanti saya akan lebih banyak memberikan penekanan pada gagasan Wittgenstein mengenai bahasa. Untuk positivisme logis saya akan memberikan sekilas saja, tapi nanti kalau dalam diskusi itu diperlukan, maka akan saya tambahkan seperti itu. Jadi saya tidak akan berbicara sejarah panjang positivisme logis, tetapi nanti kita lihat kata kunci yang harus kita ingat seperti itu. Iya. Jadi kalau kita merujuk kembali ya, karena kita orang Indonesia gitu ya, kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita mencari kata positivisme itu yang muncul ini ya, aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman, ini kata kuncinya itu, pengalaman dan ilmu yang pasti. Jadi kalau kita berbicara tentang positivisme, berarti kita berbicara tentang pengalaman. Kita berbicara tentang ilmu yang pasti. Lalu kata logis sendiri kembali merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan logis itu artinya sesuai dengan logika, benar menurut penalaran, masuk akal. Jadi logis ini saya kira juga dekat-dekat dengan filsafat ya. Filsafat kan cinta akan kebijaksanaan seperti itu. Tapi kebijaksanaan yang mau ditekankan dalam filsafat sebenarnya itu kan nalar gitu ya, bisa dikatakan juga ya cinta akan nalar gitu. Jadi ketajaman, keruntutan dalam berpikir, berbicara, menulis sebagai seorang filsuf itu sangat penting. Nah, saya beberapa kali melihat kuliah umum yang disampaikan oleh dosen saya, Profesor Dr. Frans Magnesiusono SJ. Beliau dosen saya di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara, baik di S1 dan di S2. Saya kira juga dia mengajar di S3 juga. Beliau menyampaikan ceramah ilmiah epistemologi dan metodologi positivisme itu di UKDW, Universitas Kristen Buta Wacana, seperti itu ya. Nah, di situ ada hal penting yang kemudian saya dapatkan gitu ya. Tapi nanti uraian saya tentang positivisme tentang Wittgenstein mengenai bahasa ini berdasarkan minat. Waktu itu saya mengambil mata kuliah filsafat bahasa dan juga filsafat analitik yang oleh Profesor Sudarminto dan Profesor Agustinus Gianto waktu itu. Nah, kalau kita berbicara filsafat itu kan sebenarnya berkembang gitu ya. Jadi filsafat itu bertumbuh dan berkembang dari ajaran kebijaksanaan yang kemudian dalam perjalanan waktu ya menjadi ilmu seni kritik. Jadi kata kritik kritis itu penting dalam filsafat. Jadi kalau kita berbicara tentang filsafat, kita harus menjadi orang yang kritis. Kritis itu apa? Kalau akar katanya itu dari kata Yunani ya, krinein. Krinein itu artinya memilah-milah. Mana yang oke dan mana yang tidak oke, mana yang benar, mana yang salah, mana yang logis, mana tidak logis. Salah satu fungsi dari filsafat itu kan melatih kita untuk menjadi orang yang kritis. Nah, kemudian pada akhir abad 19 ya, filsafat itu menjadi katakanlah semacam kritik bahasa. Ya. Berarti tren ini ya belum lama seperti itu ya. Pada akhir abad 19 itu filsafat menjadi bahasa. Kemudian lahirlah apa yang disebut sebagai filsafat analitis. Terjemahan dalam bahasa Indonesia masih banyak, ada yang menggunakan filsafat analitik, analitis, analitisitas, macam-macam gitu ya. Tapi kita gunakan ini aja, filsafat analitis. Gitu ya. Nah, kemudian memang produk dari filsafat analitis ini sangat terpengaruh oleh positivisme logis. Yang tadi kita sudah melihat ya bagaimana positivisme itu dipahami sebagai
kaitannya dengan pengalaman, dengan yang empiri ya, yang real ya, dunia pengalaman. Lalu logis sendiri itu ya nalar gitu ya, nyata ya, sesuai dengan logika ya, masuk akal. Dan memang positivisme logis ini bertumbuh dan juga dikembangkan di lingkaran bina seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita pahami juga dalam kerangka positivisme logis ya yang dikembangkan di dalam lingkaran bina ini, memang mereka meyakini bahwa melalui bahasa mereka yakin banget ya, yakin mau membersihkan filsafat dari omong kosong. Jadi filsafat ini harus dibersihkan nih, dari omong kosong, sehingga mereka mengatakan ada dua jenis kalimat kira-kira gitu, kalimat yang bermakna dan juga kalimat yang tidak bermakna. Nah, dari dua kalimat bermakna itu ada dua hal yang menjadi catatan. Yang pertama itu adalah kalimat analitis. Jadi kalimat itu dikatakan bermakna, mempunyai arti, mempunyai nilai, mempunyai makna itu kalau dia analitis. Analitis di sini maksudnya ini ya, teologi, ada kesesuaian. Jadi apa yang aku pikirkan dengan apa yang ada di hadapanku itu selas. Kalau aku melihat pensil atau ballpoint di atas meja, ya memang nyatanya seperti itu. Maka tidak bisa apa yang ada di atas meja kemudian saya katakan itu ada di bawah meja. Tidak tautologis. Tautologi ada kaitannya. Kemudian kalimat analitis ini menggunakan logika yang sangat ketat, matematis banget seperti itu. Lalu yang kedua, kalimat disebut yang bermakna itu kalau kalimat itu dapat diverifikasi dengan amatan empiris. Tadi sudah saya katakan seperti itu ya. Cocok seperti itu. Nah, suatu teori memang kemudian dalam pandangan positivisme logis itu dikatakan juga bahwa suatu teori itu hanya bermakna ya apabila terdiri atas kalimat-kalimat ya, sekali lagi yang dapat diverifikasi dengan suatu amatan indrawi. Nah, dengan demikian kalau keyakinan para penganut positivisme logis itu seperti itu, maka yang namanya metafisika itu kan apa ya, beyond fisik ya, melampaui fisik seperti itu. Yang namanya metafisika, kemudian yang namanya etika itu ditelanjangi. Ya omong kosong aja. Metafisika dan juga etika. Mana bukti realnya? Ya seperti itu. Mana bukti konkretnya? Bagaimana metafisika dan etika mau di apa ya? Dibuktikan secara amatan indrawi seperti itu. Lalu saya kira juga ada beberapa tokoh yang mengkritik positivisme logis ini seperti itu. Saya tunjukkan yang lainnya, seperti Queen, kemudian akun macam-macam. Tapi kita lihat satu aja. Nah, suatu teori ilmiah itu menurut Popper tidak dimulai dengan amatan, ya, melainkan sebuah hipotesa. Nah, suatu hipotesa memang menurut Popper tidak pernah dapat diverifikasi dengan amatan indrawi. Nah, suatu pernyataan namanya menipu orang adalah jahat, ini memang tidak dapat difalsifikasi. Rasional maka ini bermakna, dan ini bukan biasa sekali kritik dari Popper. Terus kita masuk dalam pokok gagasan besar. Jadi Wittgenstein itu kan nulis buku ya, Tractatus Logico-Philosophicus, tidak hanya 75 halaman aja. Kalau filsuf lain nulis tebel-tebel, ini hanya 75 halaman. Jadi Wittgenstein satu, jadi Wittgenstein ini ya mengalami perkembangan pemikiran ya, sehingga disebut sebagai Wittgenstein 1 dan juga Wittgenstein 2 gitu ya. Nah, positivisme logis ini dikatakan benar ya. Benar menurut si Wittgenstein positivisme logis ini. Karena apa? Hanya kalimat-kalimat elementer ya.
tentang salah satu fakta yang teramati dapat disebut benar atau salah. Lalu yang kedua, positivisme logis itu juga benar. Ya. Nah, masalah-masalah metafisika dan etika itu memang tidak dapat diperkatakan secara rasional, gitu ya. Karena memang tidak dapat dibuktikan, maka tidak perlu ya dibicarakan dalam filsafat. Maka itu tadi kan niat dari para penganut positivisme logis kan seperti itu ya. Jadi membersihkan segala sesuatu yang tidak tautologis, tidak logis, tidak matematis dari filsafat. Itu impian mereka. Nah, positivisme salah besar dalam kesimpulannya bahwa apa yang mau diungkapkan dalam wacana metafisika dan etika adalah sampah irasional yang tidak dapat diperkatakan adalah yang terpenting. Itulah bagaimana kita mengalami realitas. Jadi bukan berarti lalu yang tidak dapat dibuktikan secara empiris seperti yang sebelumnya tadi menipu orang adalah jahat, itu bukan berarti ini tidak rasional, ini rasional, ini bermakna, ini bukan sesuatu yang omong kosong. Lalu di dalam karyanya Philosophical Investigation ya, tadi yang Tractatus Logico-Philosophicus itu diterbitkan tahun 1918, lalu di dalam karyanya Wittgenstein II ya, mengalami perkembangan, katakanlah perubahan itu di dalam Philosophical Investigation 1953. Begini pemikirannya si Wittgenstein itu. Pembatasan bahasa bermakna pada kalimat-kalimat elementer adalah salah, ya, karena tidak sesuai dengan kenyataan bahasa. Lalu kenyataan bahasa itu bagaimana? Dia terangkan. Tidak hanya ada satu macam bahasa, ada aneka macam bahasa. Misalnya ya pernyataan tentang suatu amatan empiris ya, melainkan sekian banyak mainan bahasa, ada banyak mainan bahasa macam-macam seperti itu. Nah, kalau yang awalnya yang di dalam Tractatus Logico-Philosophicus kan bahkan dia keras. Apa yang tidak dapat kita katakan hendaknya kita diam. Itu keras banget sih, sudah bubar kalau begitu metafisika dan etika. Kalau apa yang tidak dapat kita katakan hendaknya kita diam. Nah, lalu di sini memang dia mengalami perubahan. Nah, kemudian juga muncul pertanyaan ya, apakah suatu kalimat bermakna itu tergantung ya dari apakah kalimat itu bermakna dalam mainan bahasa yang bersangkutan. Lalu yang pertama, apabila tentang suatu pernyataan bisa ada diskursus, berarti pernyataan itu ya dapat disangkal dan memang sangkalannya bermakna. Pernyataan itu mempunyai makna. Jadi kalau kalimat itu bisa didiskusikan, ya ada maknanya. Lalu untuk menghindar dari omongan yang tidak bermakna, ya perlu menghindar ya dari mencampur-adukan mainan bahasa yang berbeda, karena memang setiap tempat mempunyai kekasan seperti itu. Kemudian penting juga untuk mengecek rasionalitas, misalnya ya pernyataan semua bunga ikut bernyanyi. Ini kan suatu mainan bahasa juga. Apakah ada mainan bahasa di mana pernyataan itu dapat dimengerti seperti itu? Memang ada, semua bunga ikut bernyanyi. Saya kira ini suatu apa ya? Suatu katakanlah pernyataan puitis, tapi juga metaforis ya. Kalau saya tafsirkan ya, tafsiran saya sendiri ya, semua bunga ikut bernyanyi ya, bahwa memang segala sesuatu itu ciptaan yang tak terbatas. Ya kalau mau nyebut Allah silakan, saya nyebutnya ciptaan yang tidak terbatas, yang maha tinggi seperti itu, sehingga bunga pun ikut bersuka cita karena diciptakan bukan hanya manusia seperti itu. Lalu kita akan mencoba lebih dalam ya, melihat bagaimana ya Wittgenstein ini ya, yang dapat diekspresikan dan tidak dapat diekspresikan dalam bahasa ya, menurut Ludwig Wittgenstein seperti itu. Nah, saudara-saudariku, Wittgenstein itu kan menegaskan ya, dia bilang apa yang dapat dikatakan, ya, maka ia dapat dikatakan secara jelas. Apa yang dapat dikatakan, maka ia dapat dikatakan secara jelas. Nah, sedangkan yang tidak dapat kita bicarakan, maka kita harus diam. Ya, yang tidak dapat kita bicara di apa ya, di cross check gitu ya, dengan realitas empiris. Nah, Wittgenstein ingin ya mengklarifikasi hal-hal yang dapat diekspresikan
dan yang tidak dapat diekspresikan itu lewat bahasa. Karena apa? Karena bahasa itu kan merupakan gambaran ya dari fakta-fakta empiris. Jadi menurut Wittgenstein ya bahasa itu merupakan gambaran dari fakta empiris ya. Oleh karena itu memang selain fakta-fakta empiris kita harus diam. Ya ngapain ngomongin sesuatu yang tidak ada wujudnya gitu. Apa faedahnya gitu. Keharusan untuk diam bukan berarti hal tersebut keliru. Tetapi karena apa? Karena ia tidak dapat dikorespondensikan dengan data empiris. Dan Wittgenstein sendiri meyakini bahwa hal seperti itu bersifat nonsens gitu ya, nggak masuk akal. Kalau bahasa itu tidak bisa dikorespondensikan dengan data empiris. Nah, oleh karena itu bahasa atau yang disebut dengan proposisi itu harus memiliki korespondensi ya dengan realitas empiris yang independen dari subjek. Nah, bahasa yang tidak memiliki korespondensi dengan realitas empiris adalah bahasa yang tidak bisa dinilai benar salahnya. Ini bahasa ngaco. Gitu ya. Nah, bahasa yang tidak bisa dinilai benar salahnya adalah bahasa yang tidak bisa kita bicarakan. Atau dengan kata lain, ya kita hanya bisa diam saja. Nggak usah ngomong, nggak usah ngomong. Gitu. Nah, kita akan coba lihat pelan-pelan seperti itu ya. Kita akan mengawali dengan mencoba melihat bagaimana sih hidup dan karya-karya dari Ludwig Wittgenstein sehingga mempunyai pemikiran seperti itu ya. Nah, Ludwig Wittgenstein ini kan dia lahir di Wina ya, di Austria ya pada 26 April 1889. Wittgenstein ini adalah anak bungsu ya dari 8 bersaudara. Ayahnya berasal dari keluarga Yahudi dan beragama Protestan. Nah, sedangkan ibunya beragama Katolik. Nah, ayahnya seorang insinyur ya dan menjadi pemimpin suatu industri besar. Selain itu, ayah dan ibunya itu menjadi pemusik hebat. Demikian juga dengan Wittgenstein ini. Dia mempunyai bakat bermusik seperti kedua orang tuanya. Nah, oleh karena itu, musik ini sangat mempengaruhi hidup Wittgenstein. Ya. Hal ini terlihat dari contoh-contoh yang digunakan dalam karya-karya filosofisnya. Nah, pada 1906, Wittgenstein belajar ya pada suatu sekolah tinggi di Berlin waktu itu. Kemudian pada 1908, dia melanjutkan studi teknik di Manchester, di Inggris. Kemudian pada 1912 ia masuk ke Cambridge University dan mempelajari filsafat. Waktu itu di bawah bimbingan Bertrand Russell, seorang filsuf besar. Nah, dalam musim gugur 1913 ia mengunjungi Norwegia dan juga Islandia bersama David Vincent, ya, seorang matematikus muda dari Cambridge. Nah, sesudah beberapa waktu di Inggris, ia kembali ke Norwegia dan hidup sendiri dalam sebuah pondok. Nah, sesudah ayahnya meninggal pada tahun 1912, ia mendapatkan warisan dan membagikannya kepada orang lain, ya, antara lain kepada seniman-seniman. Sangat murah hati sekali Wittgenstein ini ya. Nah, ketika terjadi Perang Dunia Pertama, Wittgenstein ini bergabung dengan tentara Austria dan dia mendapat tugas di bagian timur dan juga selatan seperti itu. Nah, selama perang memang ketika ada waktu luang, ya ia menulis buku filsafat. Jadi dia mengisi waktu luang dengan menulis seperti itu ya. Luar biasa di tengah gejolak perang dia masih bisa menulis buku filsafat. Pada 1918 ia menjadi tawanan perang Italia pada waktu itu. Nah, tetapi memang kendati masih menjadi tawanan perang, ya ia masih bisa mengirim naskah filsafat ya kepada Bertrand Russell dan juga Frege, ya, Gottlob Frege, seperti itu. Nah, pada 1919 ia dibebaskan dari tawanan ya melalui perantaraan Russell tentunya. Pada Desember 1919 ia sempat bertemu Russell di Den Haag, Belanda dan bertukar pikiran tentang naskah filsafatnya. Lalu karyanya Tractatus Logico-Philosophicus ya itu terbit di majalah Annalen ya, Der Natur Philosophie ya pada 1912 seperti itu dalam bahasa Jerman tentunya. Nah, setahun kemudian diterbitkan edisi baru dengan terjemahan
di samping teks Jerman. Jadi ini buku bilingual ya, sebelah kiri gitu ya biasanya teks Jermannya, kemudian kanannya Inggris. Gitu. Edisi ini disertai kata pengantar ya yang ditulis oleh Russell berjudul Tractatus Logico-Philosophicus. Nah, Wittgenstein memang sempat menjadi guru di berbagai tempat terpencil di Austria. Kemudian pada 1926 dia berhenti menjadi guru dan kemudian bekerja sebagai tukang kebun ya, di sebuah biara Hutterdorf dekat Wiener. Nah, 2 tahun berselang ia membangun rumah untuk adiknya. Ya. Pada awal 1929 Wittgenstein ini kembali ke Cambridge dan membangkitkan lagi minatnya pada filsafat. Nah, memang melalui traktatus tersebut, ya, Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein mendapatkan gelar ya, gelar doktor filsafat dan mulai mengajar di Trinity College. Ya. Sepanjang 1936 ia menulis ya, buku yang kedua yang saya sebutkan tadi, Philosophical Investigation ya, dalam sebuah pondok di Norwegia. Nah, berikutnya pada 1938 ia memperoleh naturalisasi ya sebagai warga negara Inggris. Pada tahun berikutnya ia menggantikan More sebagai profesor di Trinity College. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, ia menjadi relawan rumah sakit ya di London dan juga Newcastle. Jadi dia mengalami Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Nah, pada 1944 ia mengajar lagi di Cambridge. Kemudian pada 1947 ia meninggalkan profesoratnya di Cambridge untuk menyelesaikan tulisannya ya, Philosophical Investigation. Nah, pada 29 April 1951 ia meninggal di Cambridge akibat kanker setelah menderita sakit selama 2 tahun. Sesudah Tractatus, Wittgenstein tidak menerbitkan karya lagi ya, kecuali satu artikel pendek tentang logika, itu tahun 1929. Nah, satu yang ia maksudkan sendiri untuk diterbitkan pada 1953 itu ya, Philosophical Investigation itu. Nah, kemudian diterbitkan lagi beberapa teks ya, berupa catatan pribadi untuk persiapan kuliah seperti itu. Nah, kita akan coba ya setelah melihat hidup dan juga karya-karya Wittgenstein seperti itu, lalu kita akan melihat bagaimana peranan logika bahasa menurut Wittgenstein ini ya. Nah, tugas filsafat itu kan adalah memberikan analisis logis ya, yang tentunya disertai sintesis logis. Karena memang filsafat itu bukan kumpulan ajaran atau doktrin. Sekali lagi, filsafat bukan kumpulan ajaran atau doktrin, melainkan suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, sebuah karya filsafat itu pada pokoknya terdiri dari penjelasan ya serta uraian tentang proposisi. Nah, oleh karena itu tugas filsafat ialah membuat batas-batas pengertian yang jelas. Sehingga memang filsafat selain melatih kita untuk berpikir kritis, tetapi filsafat itu membantu kita untuk membuat bagusnya clara et distincta, terang, jelas, jernih, dan terpilah-pilah seperti itu. Oleh karena itu tugas filsafat ialah ya sekali lagi membuat batas-batas pengertian yang jelas. Nah, dalam hal ini filsafat mempunyai tugas untuk menyelesaikan persoalan filsafat yang timbul ya karena para filsuf terdahulu dalam memecahkan dan merumuskan problem filsafat itu kurang memahami logika bahasa. Nah, berdasarkan tulisan yang diuraikan oleh para filsuf terdahulu tentang proposisi dan juga problema filsafat itu memang bukan salah, bukan sesuatu yang salah, melainkan tidak dapat dipahami. Nah, problema dan proposisi yang dikemukakan oleh para filsuf terdahulu itu tidak dapat dipahami karena apa? Karena mereka kurang memahami logika bahasa. Oleh karena itu ya, kita tidak dapat memikirkan sesuatu yang tidak logis. Karena hal itu akan membuat kita menjadi tidak logis juga. Jadi ini sangat nampak ya, bagaimana Wittgenstein ini sangat positivisme logis banget. Positivisme logis saya ingatkan seperti itu ya. Dia menekankan pengalaman sesuatu yang empiri ya, korespondensi antara apa yang dipikirkan dengan realitas yang ada di depannya.
Nah, suatu logika bahasa yang sempurna itu mengandung aturan sintaksis tertentu. Hal ini untuk menghindari ya ungkapan yang tidak bermakna dan memiliki simbol tunggal tertentu dan juga terbatas. Nah, Wittgenstein ini menegaskan ya bahwa tugas filsafat adalah melakukan analisis ya, tentang ungkapan-ungkapan, menganalisis problema-problema, menganalisis konsep-konsep dengan menggunakan bahasa yang sekali lagi memiliki struktur logika. Nah, kekacauan dan ketidakjelasan yang terjadi dalam filsafat itu terjadi karena kekaburan bahasa filsafat. Dia ngawang-ngawang gitu ya, tidak membicarakan realitas, fakta empiri yang real, yang positif seperti itu. Tidak menggunakan tolok ukur yang jelas ya, yang dapat menentukan apakah suatu ungkapan filsafat itu bermakna atau tidak bermakna. Nah, untuk menghindari suatu kekacauan dan juga kesalahan yang serupa dalam filsafat, perlu disusun suatu kerangka bahasa yang sekali lagi memenuhi struktur logika. Harus logis, harus masuk akal. Logis masuk akal di sini dalam kerangka positivisme logis dan juga Wittgenstein ini harus ada korespondensi. Ya, itu penting kata korespondensi. Lalu setelah kita melihat bagaimana peranan logika bahasa menurut Wittgenstein ini, ya kita akan mencoba beralih ke pemikiran filosofis dari Wittgenstein ini dalam Tractatus ya, Logico-Philosophicus itu tadi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Tractatus ini ditulis dalam 75 halaman. Pendek banget ya. Skripsi saja kadang 100-an lebih. Saya dulu buat skripsi itu berapa ya? 130-an atau berapa gitu. Ini hanya 75 halaman. Jadi Tractatus ini ditulis dalam 75 halaman. Berupa 7 dalil ya, pernyataan yang agak pendek. Dibagi menurut susunan desimal, angka-angka. Wittgenstein ini memberikan hasil pemikirannya, tetapi tidak menyebut alasan-alasan dan juga argumentasi-argumentasi atas pemikirannya tersebut. Nah, pada bagian pendahuluan Tractatus, Wittgenstein ini menuliskan ya bahwa apa yang memang dikatakan, apa yang memang dapat dikatakan, ia dapat dikatakan secara jelas. Dan apa yang tidak dapat dikatakan, orang harus diam. Maka kalau berhadapan dengan metafisika, etika, ya mending diam aja. Nggak usah. Nggak penting itu. Metafisika sama etika. Nah, Tractatus berbicara tentang logika atau bahasa. Nah, salah satu uraian yang penting dalam Tractatus, dalam pembahasan teori gambar ya, picture theory, ada di buku itu ya. Yang dapat itu berpendapat ya bahwa realitas melalui bahasa. Sekali lagi, Wittgenstein sangat menekankan bahasa realitas, ya. Bukan arealitas, tapi realitas, fakta, ya, yang empirik. Dan makna itu menggambarkan keadaan faktual dalam realitas. Harus menggambarkan keadaan faktual, realitas, sehingga pernyataan tadi bahwa berbohong itu jahat ya. Ngapain kata berbohong itu kan tidak ada buktinya, tidak ada barang empirinya. Tapi itu yang dikritik Popper ya terhadap kosmologis. Lalu pemikiran Wittgenstein ini dalam Tractatus merupakan tanggapan ya atas dua pemikir besar, Gottlob Frege dan juga Bertrand Russell. Jadi Tractatus ini dipublikasikan untuk pertama kalinya pada 1921 ya. Gagasan utamanya dalam Tractatus yaitu menyoal tentang relasi pikiran atau bahasa dengan realitas seperti itu. Nah, ini saya ingatkan nanti panitianya nanti kalau tiba-tiba mati silakan telepon saya, soalnya nggak tahu di internet saya kok akhir-akhir ini agak error. Tapi saya tidak menggunakan komputer sebagaimana yang biasanya saya gunakan karena mati total rusak. Nah, Wittgenstein ini juga menegaskan secara eksplisit ya bahwa tujuan utama dari Tractatus adalah untuk menggambarkan batas-batas pikiran atau lebih tepatnya batas-batas ekspresi pikiran kita. Maka tadi saya ingatkan lagi, mengapa Tractatus ini mencoba untuk menggambarkan batas-batas pikiran?
atau lebih tepatnya batas-batas ekspresi pikiran. Karena ini, tentang apa yang tidak dapat kita katakan, hendaknya kita diam. Jadi sesuatu yang metafisis, yang etis itu kan tidak ada wujud, maka kita harus diam. Untuk menguraikan batas-batas pikiran, kita harus dapat menegaskan sisi yang dalam kategori nonsense. Nah, Wittgenstein itu menunjukkan ya apa yang disebut proposisi filosofis atau metafisis dalam faktanya ini bukan proposisi atau pseudo proposisi. Dengan kata lain, proposisi semacam itu tidak bermakna seperti itu. Jadi proposisi filosofis sekali lagi atau metafisis itu dalam faktanya bukan proposisi atau bahkan ya mungkin agak ringan gitu ya disebut pseudo proposisi, atau dengan kata lain ya proposisi semacam itu kemudian meaningless gitu ya, tidak bermakna. Nah, seluruh proposisi yang bermakna itu harus ya memiliki fungsi kebenaran dari proposisi elementer atau atomik yang dapat dijelaskan sebagai fakta-fakta atomis, yakni fakta yang dapat diklarifikasi melalui pengamatan. Sekalian pengamatan itu penting. Dengan demikian, proposisi-proposisi itu sepenuhnya dapat direduksi menjadi proposisi elementer atau atomik ya, di mana sebuah pernyataan itu harus menjelaskan realitas objektif dan dapat dilihat melalui observasi. Lalu di gradasi berikutnya kita akan mencoba melihat struktur logika bahasa. Nah, melalui struktur logika bahasa, Wittgenstein ini menjelaskan ya bahwa fakta-fakta atomis merupakan balok-balok bangunan dari dunia. Jadi dunia ini dibangun oleh fakta-fakta atomis, fakta-fakta yang real, bukan khayalan gitu ya. Nah, dalam arti bahwa dunia itu pada akhirnya terdiri atas fakta-fakta atomis. Nah, fakta-fakta itu adalah yang paling sederhana ya, yang berdiri melingkupi diri sendiri dan dapat berada pada dirinya dalam sebuah isolasi. Nah, menurut Wittgenstein ini, setiap proposisi elementer hanya memiliki satu analisis yang final. Hal itu didasarkan pada asumsinya ya, bahwa setiap proposisi itu mempunyai satu makna tertentu secara sempurna. Nah, dengan menerima asumsi ini, Wittgenstein kemudian berpendapat ya bahwa setiap proposisi harus dapat dianalisis ya menjadi proposisi-proposisi dasar. Karena masuk akal mana kita menganggap ya bahwa kita makna ganda dan dari segala kemungkinan salah paham dan salah arti tentang makna proposisi. Nah, bahasa-bahasa metafisis itu kan bisa ditafsirkan macam-macam ya, bahasa-bahasa etika gitu. Tapi kalau positivismologis didasarkan pada korespondensi, sesuatu yang empiris, real, nah ini kan lebih apa ya? Lebih satu makna seperti itu. Lalu Wittgenstein itu menyatakan juga ya bahwa proposisi-proposisi itu mengungkapkan ya keberadaan suatu peristiwa seperti itu. Jadi proposisi-proposisi itu mengungkapkan keberadaan suatu peristiwa. Nah, jadi sebuah proposisi dasar itu membenarkan suatu fakta ya. Karena apa? Karena fakta tersebut merupakan keberadaan suatu peristiwa. Oleh karena itu memang proposisi dasar merupakan bagian akhir ya dari proposisi-proposisi, dan keseluruhan proposisi itulah bahasa. Dunia dalam hal ini adalah keseluruhan dari fakta-fakta. Maka suatu kesimpulan logis yang dapat ditarik adalah bahwa kebenaran dari dunia itu hanya dapat dinyatakan dalam suatu bahasa. Dengan demikian ya struktur logis dunia itu sekali lagi terungkap ya melalui bahasa yang memiliki kesesuaian dengan struktur logis dunia. Lalu di gradasi berikutnya kita akan mencoba teori gambar sebagaimana diuraikan oleh Wittgenstein seperti itu. Nah, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pikiran itu kan merupakan gambaran logis ya dari fakta-fakta. Pikiran sekali lagi merupakan gambaran logis dari fakta-fakta.
Nah, oleh karena itu, sebuah gambar itu harus menghadirkan realitas objektif ya, secara logis tentang ada dan tidak adanya sesuatu. Nah, bahasa sebagai wujud ekspresi dari pikiran harus ya berkorelasi dengan realitas objektif. Wittgenstein sekali lagi ya menegaskan bahwa pikiran atau bahasa haruslah ya ditentukan dan bukan hanya ditentukan tetapi dideterminasi oleh realitas empiris. Kita hanya bisa mengekspresikan bahasa yang memiliki korespondensi dengan data-data empiris. Ekspresi bahasa yang diutarakan harus menggambar kualitas empiris setepat mungkin. Nah, pikiran atau bahasa harus patuh ya pada hukum-hukum yang ada dalam realitas empiris. Nah, sebuah gambar haruslah menghadirkan realitas objektif ya secara tepat. Ini seperti kalau dalam seni itu kan ada banyak aliran gitu ya. Kira-kira orang yang realis lah seperti ini ya. Jadi sebuah gambar haruslah menghadirkan realitas objektif ya secara tepat seperti itu. Nah, apa yang ada di dalam gambar itu harus ya berkorespondensi dengan realitas yang menjadi objek dan gambar tersebut. Nah, relasi elemen-elemen yang ada di dalam gambar itu mempresentasikan relasi elemen-elemen yang ada dalam realitas objektif, sehingga apa yang ada di dalam gambar dan yang ada dalam realitas adalah sama dan berkorelasi. Sekali lagi ini penting. Apa yang ada di dalam gambar dan yang ada dalam realitas adalah sama dan berkorelasi. Gambar yang dihadirkan dalam bahasa adalah model dari realitas itu sendiri. Nah, menurut Wittgenstein, bahasa adalah representasi fakta-fakta objektif dan empiris. Nah, melalui teori gambar, sebuah proposisi itu harus berkorespondensi ya dengan objek tertentu. Sebagai contoh, proposisi ada pensil di atas meja harus memiliki korelasi dengan status realitas, di mana memang tanpa korespondensi, sebuah proposisi tidak menggambarkan apapun mengenai objek realitas. Realitas relasi antara pensil dan meja diekspresikan secara tepat ya dalam proposisi pensil meja. Nah, korespondensi sebuah proposisi akan dipersoalkan ya jika ia mengekspresitas relasi dan meja itu secara tidak tepat ya. Misalnya, realitas adanya sebuah pensil di atas meja ya. Ya nyatanya realitasnya ada sebuah pensil di atas meja. Diekspresikan dalam proposisi begini. Ada pensil di meja. Utarakan dalam posisi berkorespondensi dengan relasi yang ada dalam realitas empiris. Nah, pikiran. Realitas empiris adalah sesuatu yang dapat dalam arti kita dapat realitas tersebut. Lalu metafisika dengan mematuhi prinsip realitas itu, pikiran tidak tergelincir dalam ketidaklogisan. Nah, jika pikiran berhasil ya mematuhi susunan dari realitas empiris, bahasa yang kita ekspresikan tidak bertentangan dengan prinsip logis tersebut. Wittgenstein dia menjelaskan juga ya bahwa kegiatan sebuah proposisi itu dapat dilihat ya pada korespondensinya dengan data-data empiris. Susunan bahasa proposisi harus memiliki korelasi dengan realitas empiris. Proposisi harus mengandung fungsi kebenaran di dalamnya. Sebuah proposisi adalah gambaran realitas yang ada di luar.
Jika saya mengerti proposisi yang diekspresikan dalam bahasa semacam itu, saya dapat mengetahui situasi yang ia representasikan. Lalu di gradasi berikutnya kita akan mencoba melihat tipe-tipe kata. Nah, berdasarkan upaya penerapan metode analisis bahasa, Wittgenstein menerapkan beberapa teknik ya untuk menganalisis bahasa, antara lain dengan menganalisis tipe-tipe kata. Nah, dalam penentuan tipe-tipe kata inilah perlu dibedakan ya pengertian konsep nyata. Konsep nyata perlu dibedakan pengertian konsep nyata. Apa yang dimaksud dengan konsep nyata? Yaitu tipe kata yang memiliki acuan konkret. Jadi konsep nyata itu memiliki acuan konkret. Memiliki acuan konkret itulah konsep nyata. Seperti meja, ya. Kita ngomong meja ya, acuan konkretnya ada meja. Kursi, kursi, mobil, mobil, tongkat, tongkat, bola, bola, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, tadi itu tipe apa ya? Tipe kata yang memiliki acuan konkret, ya, konsep nyata. Lalu yang kedua, tipe kata yang termasuk dalam pengertian konsep formal. Jadi yang pertama tadi konsep nyata, yang kedua ini konsep formal. Yaitu meliputi tipe-tipe kata yang mengacu pada konsep yang bersifat formal. Nah, hal ini sebenarnya menurut Wittgenstein bukanlah merupakan suatu konsep. Hal tersebut termasuk pengertian nama variabel yang harus diisi konsep nyata. Jadi apa namanya? Konsep formal ini ya ini sekadar variabel saja, tetapi masih harus diisi konsep nyata seperti itu tadi. Nah, konsep formal itu misalnya ya contohnya ya seperti arti ya. Apa itu arti? Arti objek, kompleks, fakta, fungsi, angka, ada, gitu ya. Harus diisi seperti itu dengan konsep nyata. Nah, metode untuk menentukan konsep nyata adalah jikalau dapat dipahami pengingkaran ucapan mengenai konsep yang bersangkutan. Nah, pengingkaran terhadap konsep formal itu tidak masuk akal dan penggunaan suatu konsep formal yang seakan-akan merupakan suatu konsep nyata dari hal itu akan menimbulkan suatu kekacauan. Nah, menurut Wittgenstein juga, struktur bahasa yang terdapat dalam konsep formal itu digunakan secara paksa ya, untuk mengikuti struktur bahasa yang serupa dengan konsep nyata. Nah, oleh karena itu, hal tersebut tidak memiliki struktur logis. Dan menurut Wittgenstein, sesuatu yang termasuk konsep formal itu sebenarnya tidak dapat diungkapkan ke dalam sebuah proposisi, melainkan hanya ditunjukkan oleh objek itu sendiri dalam bentuk simbol. Jadi sekali lagi, sesuatu yang termasuk konsep formal itu sebenarnya tidak dapat diungkapkan ke dalam sebuah proposisi, melainkan hanya ditunjukkan oleh objek itu sendiri dalam bentuk simbol. Tadi kita sudah melihat contohnya itu ya. Objek, arti, kompleks, fakta, fungsi, angka, ada, itu kan simbol semua. Nah, konsep formal tidak sama dengan konsep nyata yang hadir melalui suatu fungsi yang dimilikinya. Nah, keduanya memiliki ciri yang berbeda, sebab sifat-sifat formal tidak dapat menghadirkan fungsinya secara jelas. Ya, hanya diungkapkan dalam bentuk simbol yang bersifat pasti, seperti itu. Lalu bagaimana pandangan Wittgenstein sendiri tentang metafisika seperti itu? Nah, menurut Wittgenstein, metafisika itu melampaui batas-batas bahasa. Ya. Jadi metafisika itu melampaui batas-batas bahasa. Menurut Wittgenstein, metafisika mengatakan apa yang tidak dapat dikatakan. Namun demikian, Wittgenstein menyatakannya bahwa memang terdapat hal-hal yang bersifat mistis atau adikodrati gitulah. Hal-hal yang melampaui batas-batas bahasa tersebut, maksudnya ya, yang adikodrati, sesuatu yang mistis gitu ya.
menurut Wittgenstein adalah ini ya, subjek adalah kematian, adalah Allah, adalah bahasa itu sendiri. Kita akan lihat satu persatu. Oleh karena bahasa merupakan gambaran dunia, subjek yang menggunakan bahasa tidak termasuk dunia. Sebagaimana mata tidak dapat diarahkan pada dirinya sendiri. Demikian juga subjek yang menggunakan bahasa tidak mungkin diarahkan pada dirinya sendiri. Lalu yang kedua, demikian juga kematian. Tidak mungkin juga berbicara tentang kematiannya sendiri. Karena kematian itu tidak merupakan suatu kejadian yang dapat digolongkan di antara kejadian-kejadian lain. Kematian manusia seakan-akan memagari dunia manusia, tetapi tidak termasuk di dalamnya. Lalu yang ketiga, juga Allah tidak dapat dipandang sebagai sesuatu di dalam dunia. Tidak dapat dikatakan pula bahwa Allah menyatakan dirinya dalam dunia. Wittgenstein ingin mengungkapkan bahwa tidak pernah suatu kejadian dalam dunia dapat dipandang dalam tanda kutip sebagai campur tangan Allah. Sebab kalau demikian, maka Allah bekerja sebagai sesuatu dalam dunia. Akibatnya, kita tidak dapat berbicara tentang Allah dengan cara yang bermakna. Lalu yang keempat, yang paling paradoksal adalah pendapat Wittgenstein bahwa bahasa tidak bicara tentang dirinya sendiri. Bahasa menggambarkan dunia, akan tetapi suatu gambar tidak memantulkan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, Wittgenstein berkesimpulan ya bahwa orang yang mengerti Traktatus akan mengakui bahwa ucapan-ucapan di dalamnya tidak bermakna. Melalui bahasa si pembaca dihantar ya ke suatu titik di mana dia mengerti bahwa bahasa yang dihantarkannya tidak bermakna. Ia seakan-akan memanjat melalui tangga dan setelah itu membuang tangga tersebut karena hanya sebagai alat belaka. Nah, penolakan Wittgenstein pada metafisika sebenarnya merupakan suatu sikap yang tidak konsisten dengan visi dasar bahasa yang dilukiskannya sebagai gambaran dunia yang memiliki struktur logis. Nah, hal ini sebenarnya ya sudah merupakan suatu keyakinan metafisika, ontologi tentang hakikat dunia. Selain itu, pendapatnya tentang hakikat bahasa, bahwa bahasa seakan-akan hanya merupakan suatu struktur fisik dan logis, dan dalam masalah ini, ia lupa bahwa dalam berbagai hal, ia menunjukkan bahasa bermakna, yang berarti mengakui bahwa terdapat unsur metafisika dari bahasa, yaitu makna. Di gradasi berikutnya kita akan mencoba melihat batas-batas bahasa. Nah, kebanyakan proposisi dan juga pertanyaan yang ada dalam karya-karya filosofis bukan proposisi-proposisi yang keliru, melainkan tidak bisa dicek secara indrawi, nonsensical. Munculnya proposisi-proposisi semacam itu merupakan akibat ya dari kekeliruan kita dalam memahami logika bahasa. Nah, kekeliruan ini memang tidak hanya terjadi dalam karya-karya filsafat tertentu saja, namun juga dalam ekspresi bahasa yang tidak bisa dicek secara empiris. Hal ini bisa terjadi dalam ekspresi bahasa agama. Kemudian Wittgenstein sendiri juga hendak menegaskan ya bahwa batas antara apa yang dapat diekspresikan dan tidak dapat diekspresikan dalam bahasa. Nah, batas-batas itu ada
di antara realitas yang dapat diindera dan subjek penginderaan itu sendiri. Nah, dalam pemahaman Wittgenstein, dunia empiris atau dunia yang dapat dicek secara indrawi menjadi wilayah yang dapat dikatakan, sementara dunia yang ada dalam diri tentang perasaan dan penilaian personal adalah ranah yang tidak bisa dikatakan. Nah, namun, meski tidak bisa diekspresikan dalam bahasa proposisi, ranah itu tetap dapat ditunjukkan. Selanjutnya, Wittgenstein mengatakan demikian. Dunia adalah duniaku. Ini jelas dalam fakta bahwa batas-batas bahasa berarti adalah batas duniaku. Nah, dalam hal ini memang Wittgenstein ingin mengatakan bahwa solipsisme itu ya, teori bahwa satu-satunya pengetahuan yang mungkin adalah pengetahuan tentang diri sendiri, adalah batas bahasa. Wittgenstein berupaya ya membuat batas antara solipsisme dan dunia objektif. Apa yang dapat kita katakan dalam bahasa adalah objek-objek yang independen dari diri kita. Diri, sebagaimana dijelaskan di atas, bukanlah bagian dari objek yang independen. Karenanya, apa yang ada dalam solipsisme adalah sesuatu yang tidak bisa dibahasakan. Meski ia dapat dipahami, namun tidak lolos dari verifikasi indrawi. Nah, berdasarkan teori gambar dalam bahasa proposisi yang telah diuraikan, sebenarnya sudah jelas bagaimana sebuah proposisi seharusnya dibangun. Korespondensi proposisi dengan realitas empiris menjadi syarat penting ya dalam pembentukan sebuah proposisi. Nah, bagi Wittgenstein, bahasa proposisi harus berkorelasi dengan realitas empiris secara tepat. Baginya, sesuatu yang dapat kita ekspresikan dalam bahasa adalah hanya yang memiliki korelasi dengan realitas empiris. Dengan demikian, pembatasan bahasa proposisi hanya terbatas pada bahasa yang dapat berkorelasi dengan data-data empiris yang telah mengeksklusi banyak hal. Nah, pembatasan bahasa proposisi pada korelasinya dengan data-data empiris juga membawa pada penolakan akan bahasa-bahasa logika. Menurut Wittgenstein, logika tidak mendeskripsikan fakta apapun. Ia hanya menjelaskan dirinya sendiri dan tidak mendeskripsikan apa-apa. Logika adalah sesuatu yang benar secara a priori, terpisah dari seluruh eksistensi realitas. Nah, sebagai catatan penutup, saudara-saudariku, Wittgenstein memahami ekspresi bahasa hanya terbatas pada sesuatu yang dapat berkorelasi dengan data-data indrawi. Nah, hal ini dilakukan ya karena Wittgenstein ingin mempertegas ya hubungan realitas dengan pikiran yang dapat diekspresikan dalam bahasa. Pembatasan hanya pada sesuatu yang dapat berkorespondensi dengan data-data empiris menjadi semacam gejala saintifikasi bahasa. Bangunan bahasa yang proposisi harus menjadi gambaran realitas yang hendak disampaikan. Karena pikiran atau bahasa adalah model dari realitas. Bahasa tidak bisa keluar atau membangkang dari prinsip representasi realitas empiris. Pembangkangan untuk berkorespondensi dengan realitas empiris hanya berakibat pada kejatuhan bahasa tersebut menjadi sesuatu yang tidak layak untuk dikatakan atau harus bersikap diam. Seharusnya tidak berarti ya bahwa bahasa yang tidak berkorespondensi dengan fakta empiris tidak bisa dikatakan.
Karena ada begitu banyak hal yang dapat dibahasakan dan dikatakan tanpa mesti terikat dengan batasan korespondensi dengan realitas empiris. Nah, dalam hal ini perlu dipertimbangkan aspek pragmatis bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai sarana komunikasi, bahasa perlu mengandaikan adanya komunitas para pengguna bahasa tersebut. Aspek penting dalam pengertian bahasa semacam ini adalah aspek kesaling pengertian di antara para pengguna bahasa tersebut. Ya, misalnya saya sebagai orang Jawa, ya akan menjadi saling mengerti dengan sesama orang Jawa. Teman-teman yang ada di Makassar akan saling mengerti di antara teman-teman gitu ya, dengan bahasa kasarnya sana seperti itu. Nah, dalam konsep bahasa sebagai alat komunikasi, kita tidak lagi membatasi bahasa hanya pada sesuatu yang dapat berkorespondensi dengan realitas empiris. Tentu saja ada begitu banyak hal yang dapat kita ekspresikan dalam bahasa, meski setiap komunitas memiliki perbedaan dalam cara berkomunikasi. Dengan demikian, bahasa atau sesuatu yang dapat diekspresikan tidak terbatas hanya pada sesuatu yang dapat berkorespondensi dengan fakta-fakta empiris saja. Aspek kesaling pengertian juga bisa menjadi prinsip dasar sehingga bahasa menjadi mungkin. Saya kira saya cukupkan dulu, nanti bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi jika ingin memperdalam hal-hal lainnya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Frater Wahyu. Oke, kepada teman-teman peserta kelas DFSI yang ingin bertanya seputar topik yang tadi kita bahas, silahkan untuk mengetikkan pertanyaan di chat atau bisa bertanya secara langsung. Kalau belum ada, saya tambahkan aja dulu ya, tentang positivisme logis gitu ya. Ya, silakan Frater. Ya, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Memang tadi saya sengaja terkait dengan positivisme logis, saya hanya memberikan sekilas begitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita berbicara tentang positivisme logis itu kan, ya banyak orang juga kemudian menyebutnya sebagai empirisme logis. Ya sah-sah saja menurut saya, silakan. Nah, keduanya itu memang kemudian dikenal ya, baik positivisme logis atau orang yang menyebutnya sebagai empirisme logis itu sebagai neopositivisme, positivisme baru. Nah, ini disebut sebagai positivisme baru, neopositivisme, karena ini dipandang sebagai sebuah gerakan. Sebuah gerakan apa ya? Sebuah gerakan dalam filsafat barat ya, yang mempunyai tesis utama, prinsip. Prinsipnya apa? Sesuatu yang dapat diverifikasi. Tadi saya ulang-ulang itu ya, pengalaman, korespondensi, realitas ya, kecocokan. Nah, positivisme logis ini atau teori ini ya, ini sangat yakin banget ya, dia yakin banget bahwa hanya pernyataan yang dapat diverifikasi melalui amatan langsung atau bisa menggunakan bukti logis seperti itu dalam menyampaikan, katakanlah itu kebenaran, informasi, dan juga suatu isi faktual yang lain, itu yang disebut sebagai pengetahuan sejati. Dan ini memang terjadi pada periode seperti yang saya katakan tadi, sekitar abad 19 seperti itu, di mana para filsuf,
tapi juga ilmuwan ada di sana, tapi juga ada matematikawan di sana, ya. Membentuk apa yang saya sebut tadi sebagai lingkaran bina di kota Wina. Dan disitulah mereka kemudian menggodok, mengolah sampai pada tataran mengajukan ide-ide positivismologis tadi yang banyak contohnya di dalam pemikiran Wittgenstein seperti itu. Nah, positivismologis ini kan kalau kita melihat dalam terang sejarah ini kan bertumbuh dan juga berkembang di sejumlah kota, ya, di sejumlah pusat yang ada di Eropa itu sekitar 1930-an seperti itu. Dan memang gerakan ini mereka berupaya sedemikian rupa untuk apa? Upayanya itu dimaksudkan untuk apa? Untuk mencegah, ya, untuk mencegah kebingungan yang berakar pada bahasa yang tidak jelas, bahasa metafisis, bahasa etis, gitu kan, nggak bisa dibuktikan. Dan klaim yang tidak dapat dibuktikan, diverifikasi, apa ya? Kemudian mereka mencoba untuk membersihkannya seperti itu. Oleh karena itu, ya, mereka menyebutnya sebagai positivis logis, ya. Menekankan, ya, struktur ilmu empiris seperti itu. Itu yang sangat ditekankan. Nah, memang terlepas dari berbagai macam kehendak, keinginan, dan juga bahkan ambisi untuk merombak filsafat, ya, dengan mempelajari, bahkan dalam arti tertentu juga meniru, ya, perilaku ilmu empiris yang ada seperti itu. Positivismologis ini menjadi apa, ya, sebuah gerakan untuk mengatur, ya, proses ilmiah. Begini loh kalau kita membahasakan sesuatu sehingga disebut sebagai yang ilmiah, gitu, ya. Selain itu, karena dia mengatur sesuatu yang bisa dikatakan ilmiah, maka mereka menetapkan standar ketat. Maka tadi saya menunjukkan standar-standar tadi itu. Mereka punya standar ketat. Nah, setelah periode Perang Dunia Kedua, ya, kalau dalam rentang sejarah seperti itu, gerakan positivismologis ini mengalami pergeseran seperti itu, ya. Mengalami pergeseran, muncul tokoh misalkan seperti Karl Hempel, gitu, ya, yang selama kebangkitan Nazisme waktu itu dia berimigrasi ke US, Amerika Serikat, yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya apa ya, pemikiran yang dikemukakan positivismologis ini, termasuk Karl Hempel ini, dikritik habis-habisan oleh para filsuf terkemuka, misalnya seperti Van Quinn, ya, dan juga Popper yang singkat tadi saya tunjukkan. Nah, setelah itu memang dalam perjalanan waktu selanjutnya tahun 1962 itu kan Thomas Kuhn itu menerbitkan sebuah buku judulnya The Structure of Scientific Revolutions. Dan di situ memang dia secara dramatis, ya, mengubah fokus filsafat akademis. Nah, kemudian tahun 1967 itu John Passmore dia menyatakan, ya, positivismologis itu mati, gitu, ya, atau sama matinya dengan gerakan filosofis seperti itu. Itu yang pertama yang ingin saya tambahkan. Lalu yang kedua, positivismologis ini, para positivis, ya, itu memang harus diakui juga dia ambil dari filsafat bahasa Wittgenstein dalam hal apa, ya, kebermaknaan tadi, ya, tadi yang sudah
saya tunjukkan seperti itu. Lalu mungkin yang ingin saya tambahkan juga kritiknya dari Popper gitu ya, tadi hanya sekilas saja seperti itu ya. Jadi kritikus yang paling gigi ini kan adalah Popper gitu ya. Popper tahun 1903 itu menerbitkan 1934 ya, menerbitkan buku dalam bahasa Jerman gitu ya. Lalu tahun 1959 itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu judulnya The Logic of Scientific Discovery ya. Nah, Popper ini ya keberatan seperti itu yang saya katakan tadi, bahwa memang ya bukan hanya sesuatu yang yang empiris saja yang bisa dibahasakan, tetapi ya sesuatu yang dikatakan bermakna itu ya bersifat rasional juga ya. Misalkan suatu pernyataan non empiris itu juga bisa dikatakan sebagai rasional. Dia bermakna. Dia bukan omong kosong. Seperti yang saya katakan tadi, menipu orang adalah jahat. Nah, itu ya sesuatu yang bermakna. Kendati memang tidak dapat diverifikasi, tetapi tetap bermakna seperti itu. Ya, mungkin daripada saya lebih banyak ngomong, mending mungkin ada pertanyaan ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan tambahannya, Frater Wahyu. Pada teman-teman peserta kelas DFSI, silahkan bagi yang ingin bertanya, bisa mengetikkan di kolom chat atau raise hand, kemudian berbicara secara langsung. Ya, izin Frater, ada pertanyaan dari peserta atas nama Sultan Bintang. Permisi Kak, saya Bintang, ingin bertanya. Jika dilihat, tata bahasa sendiri terdiri dari fonologi, morfologi, sinfaksis, pragmatik, dan semantik. Nah, apakah Wittgenstein dalam pemikirannya menyinggung persoalan ini? Monggo silahkan dijawab, Frater. Oh ya, fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatik, dan juga semantik gitu ya. Apakah Wittgenstein dalam pemikirannya menyinggung persoalan ini juga gitu ya. Jadi coba kita lihat ya, ini kan istilah-istilah sulit gitu ya. Istilah-istilah sulit, maka saya akan memetakan dulu gitu ya. Mencoba untuk melihatnya. Jadi kalau kita berbicara tentang fonologi, fonologi itu kan sebenarnya dapat dipahami sebagai begini ya. Fonologi itu kan kajian bahasa ya, yang mempelajari tentang bunyi bahasa yang diproduksi oleh kata ya, ataupun ya alat ucap manusia. Dan memang di bidang fonologi itu kan bunyi bahasa yang sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suatu suku kata tersendiri gitu ya. Kira-kira seperti itu fonologi. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Saya akan melihatnya satu-satu. Lalu kalau kita mendengar kata morfologi ya, ini kejadian seperti kuliah sastra Indonesia gitu ya. Padahal saya bukan anak sastra. Jadi morfologi itu kan kalau dalam ilmu bahasa itu kan sebenarnya dia mengkaji gitu ya.
mempunyai kaitan dengan katakanlah sebab dan juga akibat dari kata ya. Jadi morfologi dalam kajian linguistik ya, kebahasaan itu dia mempelajari susunan gitu ya, bagian dari kata yang secara gramatikal seperti itu. Dan memang maksud dari gramatikal itu sendiri itu kan lengkap gitu loh. Dia suatu gramatikal itu kan ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, artinya ya ada pengantarnya, kemudian ada isinya, ada kritiknya, ada apresiasinya, ada relevansinya, ada penutupnya, lengkap gitu loh. Jadi suatu teks, suatu paragraf, suatu karya itu menjadi lengkap gitu ya. Tapi memang ini suatu kajian linguistik yang mempelajari susunan bagian dari kata secara gramatikal seperti itu. Lalu terkait dengan sintaksis ya. Jadi sintaksis ini kalau dalam bahasa yang lebih sederhana ya. Sintaksis ini kan kalau dalam kita belajar bahasa Indonesia gitu ya, kita kan akan menjadi ingat ya kalau zaman-zaman SMA atau juga kuliah, ada kuliah bahasa Indonesia. Jadi sintaksis ini kan ilmu tata kalimat gitu ya. Jadi sintaksis ini ilmu tata kalimat yang mencoba menguraikan ya hubungan antara unsur bahasa yang membentuk menjadi suatu kalimat gitu ya. Nah, memang sintaksis kemudian mempunyai peran dan juga fungsi yaitu relasi ya. Jadi mempunyai fungsi dan peran dalam kaitannya relasi. Relasi apa ya? Unsur-unsur bahasa yang dipandang ya dari sudut pandang atau cara pandang penyajiannya ya dalam sebuah katakanlah ujaran ataupun juga klausa gitu ya. Dan memang sintaksis ini kan terdiri ya seperti ya kalau kita belajar tentang sintaksis itu kan di situ ada subjek ya, ada predikat ya, ada objek ya, ada pelengkap dan juga bahkan juga ada keterangan seperti itu ya. Lalu terkait dengan semantik gitu ya. Kalau semantik itu kan sejauh yang saya ingat itu kan terkait dengan pembentukan simbol kompleks ya dari simbol yang lebih sederhana dan juga pragmatis ya, serta penggunaan simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Nah, itu tadi keterangan-keterangan singkat supaya kita mudah mengingatnya seperti itu. Lalu bagaimana? Apakah Wittgenstein juga berbicara tentang hal ini? Nah, tetapi yang mau saya katakan begini, Wittgenstein sebagai salah satu ya katakanlah tokoh besar di dalam positivismologis, dia sangat menekankan ya, menekankan struktur, ya, menekankan logika, dia menekankan korespondensi seperti itu. Menekankan yang pertama terkait dengan ya suatu bahasa, suatu kalimat, suatu pernyataan itu harus logis seperti itu ya. Ada kesesuaian antara apa yang kita pikirkan dengan realitas yang ada di hadapan kita, kira-kira seperti itu. Dan logika itu menjadi penting. Nah, karena memang ini dimaksudkan oleh Wittgenstein itu ya untuk menghindari suatu kekacauan dalam kesalahan yang serupa dalam filsafat, dan memang perlu disusun suatu kerangka bahasa yang memenuhi struktur logika. Nah, dalam penafsiran saya, struktur logika ini ya memang terdiri juga dari fonologi. Dan memang ini kan fonologi ini kan salah satu bidang linguistik ya. Dan bidang ini fokus ya mempelajari bahkan juga menganalisis ya suatu runtutan bunyi bahasa ya berdasarkan hierarki satuan yang menjadi objek studinya. Memang
Kemudian dibedakan lagi ada fonetik dan fonemik gitu ya. Tapi memang ya ada gitu ya. Lalu juga morfologi ya. Morfologi itu kan suatu bentuk ya dari kata morf gitu ya, dan juga logi ya, logos ya, ilmu. Jadi morfologi itu kan ya ilmu mengenai bentuk ya. Dan memang kalau dalam kajian linguistik itu kan morfologi menjadi ilmu mengenai ya bentuk-bentuk dan juga pembentukan kata. Dan memang suatu kata, pembentukan kata, kata itu dikatakan bermakna ya kalau kita konsisten dengan ya traktatusnya Wittgenstein ya harus ada korespondensinya gitu ya. Harus ada korespondensinya seperti itu. Nah, lalu sintaksis ya sebenarnya morfologi dan sintaksis itu kan apa ya? Sama-sama ya bidang tataran linguistik yang secara katakanlah secara historis tradisional gitu ya sebagai disebut sebagai gramatika gitu ya, tata bahasa. Jadi tata bahasa atau gramatika yang bagus kalau kita mengikuti Wittgenstein ya suatu gramatika tata bahasa yang logis artinya ya dapat diverifikasi gitu ya. Dan memang perbedaan apa ya antara misalnya morfologi dan sintaksis ya, kalau morfologi ini lebih apa ya membahas struktur internal kata gitu ya, sedangkan sintaksis ya lebih apa ya mengkaji ya, membicarakan, membahas kata dalam relasinya dengan kata lain ya atau unsur lain ya sebagai suatu ujaran. Nah, inilah yang disebut dengan ketersalingan ya. Wittgenstein juga ngomong tentang ketersalingan. Maka suatu bahasa yang bagus itu ya harus ada ketersalingan ya, terus ada korespondensi gitu. Lalu misalnya semantik tadi ya. Jadi semantik ini kan sebenarnya apa ya kalau dalam bahasa itu kan relasi antara tanda-tanda kebahasaan ya linguistik ya dengan sesuatu yang ditandainya gitu ya. Jadi ada tanda, ada yang ditandakan ya. Kalau dalam bahasa Prancis itu signifiant, kemudian ada signifie ya, ada tanda dan ada yang ditandakan gitu ya. Nah, tadi kalau di dalam Wittgenstein kalau kita cermat itu kan ada konsep nyata dan juga ada konsep formal gitu ya. Tadi sudah sangat jelas dikatakan tadi ya. Ada konsep nyata, ada konsep formal. Nah, memang semantik ini kan mempelajari apa ya makna ya atau arti dalam bahasa. Jadi kalau dalam perspektifnya Wittgenstein itu kan makna atau suatu arti itu dikatakan memiliki makna atau memiliki arti kalau dia sesuai dengan atau dapat diverifikasi dengan realitas. Ya seperti tadi ballpoint di atas meja, memang harus seperti itu. Jadi antara ballpoint di atas meja dengan otakku mengatakan mulutku ngomong ballpoint di atas meja ya harus ada korelasi di situ. Nah, selain itu memang semantik ini kan ya memang ya ilmu tentang makna ya, tentang arti ya. Ya ini menjadi bagian utuh apa yang disebut sebagai analisis bahasa ya. Selain fonologi tadi ada gramatika dan juga semantik gitu ya. Itu sih yang bisa saya sampaikan ya untuk sementara. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Frater Wahyu. Bagaimana pada Sultan Bintang? Oke, kalau tidak ada tanggapan sekira, oh ya sudah cukup. Selanjutnya dari Arya Dwi Rizky Ananda. Yang resen silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Tapi mohon izin moderator itu ada pertanyaan sebelumnya beliau sih yang lebih duluan daripada saya, mungkin bisa didahulukan. Ini tuh sih moderator. Terima kasih. Oh ya baik.
Oke, kalau begitu saya bacakan pertanyaan dari Salwiyah. Izin bertanya, bagaimana hakikat nilai makna bahasa serta peranannya dalam kehidupan manusia? Oke, silakan dijawab, Frater Wahyu. Ya, terima kasih ya pertanyaannya ya. Jadi saudari Salwiah ya, bagaimana hakikat nilai makna bahasa serta peranannya dalam kehidupan manusia menurut Wittgenstein seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana hakikat nilai makna bahasa serta peranannya ya dalam kehidupan manusia ya menurut Wittgenstein gitu ya. Nah, saya ingin mempertegas lagi gitu ya bahwa memang filsafat Wittgenstein itu kan dibagi menjadi 2 periode gitu ya. Jadi periode pertama itu dia menulis sebuah buku berjudul Tractatus Logico-Philosophicus ya, yang intinya itu sebenarnya dia membahas tentang teori gambar gitu ya, picture theory, dan dia mencoba di situ mengungkapkan tentang logika bahasa. Dia mengungkapkan logika bahasa. Nah, menurut Wittgenstein memang hakikat bahasa itu kan merupakan gambaran logis dunia empiris. Jadi ya bahasa itu menggambarkan dunia logis empiris gitu ya, yang tersusun ya atas proposisi-proposisi ya, dan menggambarkan keberadaan suatu peristiwa ya, state of affairs. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya juga ingin mengingatkan terlebih dahulu ya, memang filsafat Wittgenstein yang kedua, ya katakanlah Wittgenstein yang kedua, tadi saya sudah katakan, dia menulis buku Philosophical Investigation ya, yang memuat di dalamnya ini language games ya, atau permainan bahasa, tetapi ada orang yang suka menerjemahkannya sebagai mainan bahasa juga nggak apa-apa, tapi saya pakai aja permainan bahasa ya. Jadi memang menurut Wittgenstein yang sangat kuat di dalam philosophical investigation itu kan, bahasa itu digunakan manusia ya dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, dalam setiap kehidupan manusia itu memiliki aturan penggunaan masing-masing seperti itu. Jadi ada aturan penggunaan masing-masing. Misalnya di Jawa itu aturannya jelas. Kalau saya dengan orang tua harus pakai bahasa Jawa halus. Saya dengan guru harus pakai bahasa apa lagi. Saya dengan teman misalkan harus pakai bahasa Ngopo yang lebih profan. Nah, memang filsafat Wittgenstein ini relevan ya dalam kerangka mengembangkan dasar filosofis pragmatik ya. Prinsip dalam permainan bahasa tersebut ya relevan bagi pengembangan dasar filosofis pragmatik ya, baik menyangkut ya aspek ontologis ya, epistemologis, dan juga aksiologis seperti itu. Nah, apa yang ditanyakan memang sangat bagus ya, bagaimana nilai makna dan juga peranan bahasa seperti itu ya. Nah, kalau kita menganalisis gagasan-gagasan Wittgenstein ini kan dia apa ya, mengeluarkan sebuah karya yang menurut saya inovatif dan mampu mengubah orientasi perkembangan ilmu. Maka dia sangat apa ya, berguna untuk kehidupan seperti itu. Jadi dia misalkan di dalam Traktat Logico-Philosophicus itu membuat suatu sintesis ya, suatu rangkuman ya, rangkuman filsafat analitis, empiris, dan juga logis. Dia rangkum semua di situ. Lalu yang kedua, bahwa memang Wittgenstein ini kan sangat menekankan ya, bahasa itu gambaran dari realitas dunia empiris, bahwa memang juga bahasa kemudian tersusun ya dari proposisi-proposisi, dan memang
totalitas bahasa itu kan merupakan gambaran logis dunia. Kedudukan analitik, ya, analitis bahasa dalam filsafat, ya, sebagai metode ilmiah, ya, untuk mengungkapkan realitas fakta empiris. Ini salah satu sumbangannya, ya. Jadi bahasa itu menjadi metode ilmiah untuk mengungkap realitas fakta empiris. Kalau tidak ada bahasa, bagaimana kita mau menguraikan temuan-temuan, misalnya tentang vaksin untuk mengatasi COVID-19? Bagaimana kita mau menguraikannya secara ilmiah, dapat dipahami kalau tidak ada bahasa? Itu ya, itu manfaatnya ya, jadi untuk kehidupan manusia. Dan memang hasil pemikiran Wittgenstein itu kan merupakan dasar ya dari epistemologi bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern di Wina, tidak bisa disangkal, yang kemudian ya berkembang di seluruh dunia. Ya kendati memang ada sisi lemahnya, ada sisi kuat, tetapi tetap ada kontribusi. Nah, lalu misalkan di dalam philosophical investigation, jadi di karyanya yang kedua setelah Tractatus Logico-Philosophicus, jadi di dalam philosophical investigation dia kan mendasarkan bahasa itu pada bahasa sehari-hari ya, yang bersifat beraneka ragam. Jadi dia menyadari bahwa ada aneka macam bahasa. Jadi bahasa itu tidak tunggal. Dan memang Wittgenstein sendiri dia menekankan ya adanya bermacam-macam penggunaan bahasa dalam berbagai konteks kehidupan manusia, yang setiap konteks penggunaan tersebut ya memiliki aturan masing-masing. Hal ini diistilahkan dengan language games. Jadi ya relevan menurut saya, karena memang apa yang dikatakan Wittgenstein ini memang benar ya, bahwa memang ya bahasa itu bermacam-macam, penggunaan bahasa dalam berbagai konteks kehidupan manusia ya, yang setiap konteks penggunaan tersebut memiliki aturannya masing-masing ya. Saya tidak tahu di tempat lain, tetapi kalau di Jawa itu sangat kuat ya dalam penggunaan bahasa ya. Ada kromo inggil, ada kromo, ada apa lagi, ngoko, kromo maju, macam-macam gitu ya, ada strata-strata gitu. Tetapi juga ya dari sini kemudian kita diajari sebenarnya relevannya ya untuk saling menghormati sih ya, saling menghormati tapi juga tahu diri ya. Kalau di Makassar dulu saya pertama kali berteman dengan teman-teman dari Makassar, maksudnya mau menyebut kamu gitu kan, kalau kamu itu kan jelas gitu ya, tapi mereka ngomongnya kita. Saya awalnya bingung, tapi ketika saya mencoba memahami, oh memang punya aturan masing-masing. Kalau kita di sana itu yang dimaksud adalah kamu gitu loh. Nah, misalnya seperti itu juga menarik gitu ya. Lalu juga kalau kita melihat prinsip permainan bahasa ya, language game dari Wittgenstein ini kan dalam perkembangan sejarah filsafat analitis ini kan sebenarnya merupakan sumber inspirasi ya bagi perkembangan pragmatik gitu ya. Dan memang pemikiran Wittgenstein ini kan berkembang bermanfaat ya untuk mengembangkan filsafat pragmatik, baik itu yang bersifat ontologi, epistemologi maupun aksiologi, supaya mempunyai logika bahasa yang kuat ya, argumentasi yang disertai dengan data-data empirik gitu ya. Misalnya seperti itu. Dan memang bahasa sebagai objek kajian pragmatik yang memiliki nilai yang terkandung dalam aturan penggunaan bahasa dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Dan memang juga yang penting perspektif nilai ya yang terkandung dalam bahasa itulah secara filosofis merupakan sumber kajian pragmatik ya, mengingat ya linguistik pragmatik itu tidak bersifat nomotetik ya, yang hanya mencari hukum-hukum dan juga dalil-dalil gitu ya, tetapi dia kalau dalam bahasa kebahasaan dia bersifat ideografik ya, dia mendeskripsikan bahasa di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sifatnya tidak terbatas ya dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Jadi memang di balik kata tertentu itu misalkan di setiap budaya itu mengandung nilai yang tak terbatas gitu. Nah memang ya memang masih banyak sih, tapi
saya cukupkan dulu lah supaya nanti yang lain bisa kebagian. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Frater Wahyu. Kemudian bagaimana Saudara Salwiyah atas jawabannya? Oke, selanjutnya kita ke Arya Dwi Rizkyananda. Silakan pertanyaannya. Baik, sebelumnya moderator, jadi terima kasih ya telah memberikan izin. Terus sama materi juga, mungkin ini materi yang cukup luar biasa ya. Dan ada beberapa hal yang kemudian saya tidak bersepakat, sedikit tidak bersepakat atas bahwasanya metafisika dan etika ini menjadi sesuatu hal yang dianggap omong kosong. Nah, tapi jauh daripada itu, kemudian yang ingin saya tanyakan, bahwasanya mengatakan Wittgenstein ini dia berbicara tentang bahwasanya bahasa seharusnya dia bisa dikorespondensikan dengan fakta-fakta lapangan, empiris. Nah, dia kan lahir di kalangan seniman ya, seniman, bahkan orang tuanya juga pemusik. Apakah dia tidak coba membahasakan hal-hal yang seperti ini? Contohnya misalnya, kita kan kadang-kadang mendengar musik dangdut ya, apalagi kita yang suka menyanyi misalnya. Oh, nada saya ternyata cocok dengan suara seperti ini, cocoknya saya mulai dari nada B. Misal, oh suara seperti ini cocoknya nada saya dimulai dari kunci D misal. Nah, apakah kemudian ada bahasa tertentu yang bisa mendefinisikan hal-hal seperti itu? Kunci A mungkin bisa didefinisikan, bahasanya oh tangan itu di fret, misalnya di main gitar ya, oh tangan itu di fret ke-1, senar ke-5, mungkin fret ke-2, senar ke-4 dan ke-3. Nah, kemudian dalam hal fakta yang terjadi tadi yang sudah saya sampaikan, ketika dia coba mengkorelasikan misalnya, oh ternyata tinggi suara saya hanya nyampe di nada B misalnya, nada C misalnya. Apakah ada bahasa-bahasa yang coba bisa mendefinisikan seperti itu? Apakah kemungkinan juga Wittgenstein ini tidak pernah menemukan fakta-fakta itu di kalangan keluarganya sendiri yang bahkan seniman? Nah, mungkin itu sih pertanyaan saya. Oke, ini pertanyaan menarik, langsung saya jawab ya. Jadi tadi kan saya mengutarakan lurus-lurus apa yang dikatakan oleh Wittgenstein. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian saya menelanya demikian? Kalau misalkan Wittgenstein itu mengatakan ya bukan Wittgenstein ya, secara umum ya, positivismologis itu kan mengatakan ya kemudian metafisika, kemudian etika itu nggak ada gunanya. Yuk jangan dulu. Tadi Popper sudah mengatakan, Karl Popper. Jadi saya sendiri juga tidak menelan mentah-mentah si Wittgenstein ya. Jadi Popper sendiri juga mengatakan, saya sendiri juga sepakat dengan Popper. Jadi suatu teori ilmiah itu ya tidak dimulai dengan amatan, tidak harus dimulai dengan amatan, melainkan juga bisa melalui hipotesa gitu ya. Jadi memang ya kendati hipotesa memang tidak dapat diverifikasi dengan amatan indera. Bahkan ya suatu pernyataan non empiris seperti menipu orang adalah jahat, itu apakah tidak rasional? Ya, ini rasional, ini baik, ya, ini sah gitu ya, ini bermakna, ini bukan omong kosong gitu. Jadi sudah muncul kritik seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam kesimpulan tadi saya juga sudah mengatakan bahwa memang Wittgenstein itu kan memahami ekspresi bahasa itu kan hanya terbatas ya pada sesuatu yang dapat berkorelasi dengan data-data indrawi gitu ya. Dan hal ini dilakukan karena memang Wittgenstein itu kan ingin mempertegas hubungan realitas dengan pikiran yang dapat diekspresikan dalam bahasa. Dan memang pembatasan hanya pada sesuatu yang dapat berkorespondensi dengan data-data empiris ini, ya ini kritik saya, ini kok menjadi semacam gejala saintifikasi bahasa. Kalau begitu, kebenaran sesuatu yang ilmiah itu hanya yang dapat dibuktikan secara real gitu. Misalnya tadi ballpoint di atas meja ya memang harus seperti itu gitu.
Lalu kalau yang bahasa metafisis kemudian etis apakah nggak benar? Ya nggak juga, ada kebenaran di situ. Maka saya menyebutnya ini kok menjadi semacam saintifikasi bahasa gitu ya. Jadi, nah bangunan bahasa yang proposisi itu memang harus menjadi gambaran realitas yang hendak disampaikan ya. Karena pikiran atau bahasa adalah model dari realitas, itu keyakinan dari Wittgenstein. Bahasa tidak bisa keluar atau membangkang dari prinsip representasi realitas empiris, tapi tetap ngotot tuh. Wittgenstein kan modelnya begitu, dan pembangkangan untuk berkorespondensi dengan realitas empiris ya hanya berakibat pada kejatuhan bahasa tersebut menjadi sesuatu yang tidak layak untuk dikatakan, dan ekstrim banget Wittgenstein. Apa yang tidak dapat dikatakan kita harus diam, ya sudah, kalau gitu agama bubar saja, kalau gitu teologi nggak usah ada. Jadi itu sih ya kritik untuk Wittgenstein ya. Jadi lalu yang ketiga ya, seharusnya tidak berarti bahwa bahasa yang tidak berkorespondensi dengan fakta empiris tidak bisa dikatakan, tetap bisa dikatakan seperti itu, tetap bisa dikatakan karena ada begitu banyak hal ya yang dapat dibahasakan ya dan dikatakan tanpa mesti terikat dengan batasan korespondensi dengan realitas empiris. Kesimpulan seperti itu, dan memang dalam hal ini ya perlu dipertimbangkan ya aspek pragmatis ya, bahasa sebagai alat komunikasi ya, sebagai sarana komunikasi ya, bahasa mengandaikan ya adanya komunitas ya para pengguna bahasa tersebut. Aspek penting ya dalam pengertian bahasa semacam ini adalah kesaling mengertian ya di antara para pengguna bahasa tersebut, dan dalam konsep bahasa sebagai alat komunikasi ya kita tidak lagi membatasi bahasa ya hanya pada sesuatu yang dapat berkorespondensi dengan realitas empiris, dan tentu saja ya ada begitu banyak hal ya dapat kita ekspresikan ya dalam bahasa ya, meski setiap komunitas itu memiliki perbedaan dalam cara berkomunikasi. Nah, dengan demikian bahasa atau sesuatu yang dapat diekspresikan ya tidak terbatas ya hanya pada sesuatu yang berkorespondensi dengan fakta-fakta empiris saja ya. Aspek kesaling pengertian juga bisa ya menjadi prinsip dasar ya sehingga bahasa menjadi mungkin. Kemudian yang terakhir, kalau kita ikuti dari awal seperti itu tadi ya. Jadi kan saya tadi dari awal sudah mengatakan, jadi ada pergeseran ya, yang mau dikatakan Wittgenstein 1 atau Wittgenstein yang muda ini ya keras, tapi di Wittgenstein 2 dia itu lebih introspeksi ya setelah mendapatkan kritik. Jadi ada perubahan, jadi tidak saklek begitu terus sudah sampai mati pemikirannya seperti itu ya. Enggak. Jadi kalau di Wittgenstein 1, kalau kita membaca Tractatus Logico Philosophicus memang ya hanya kalimat-kalimat elementer. Jadi kalau dia menyebut hanya kalimat-kalimat elementer ya, dengan kata lain ya tentang salah suatu fakta yang teramati gitu ya. Jadi hanya dapat diamati ya kalimat-kalimat elementer. Lalu juga dia bilang di Tractatus Logico Philosophicus ya, Wittgenstein muda atau 1 ini ya, masalah-masalah metafisika dan etika tidak dapat diperkatakan secara rasional, maka tidak perlu dibicarakan dalam filsafat. Keras banget. Tapi setelah mendapat kritik dari banyak pihak, kita lihat kalau misalkan kita membaca philosophical investigation, ya katakanlah Wittgenstein tua atau Wittgenstein 2, jadi sebagai seorang filsafat kan cirinya gitu ya, ada ciri kritis ya, krinein, memilah-milah. Jadi kritik itu penting ya. Jadi kalau berfilsafat itu ya nggak boleh baperan. Kalau baperan ya sudah jangan berfilsafat gitu. Tapi bagaimana argumentasi ini semakin kuat gitu. Lalu di dalam Wittgenstein 2 dia lebih lunak ya, lebih introspeksi ya. Dia bilang begini, pembatasan bahasa bermakna pada kalimat-kalimat elementer adalah salah karena tidak sesuai dengan kenyataan bahasa. Lalu kenyataan bahasa bagaimana? Setelah dia belajar lebih lanjut, tidak hanya ada satu bahasa. Misalnya pernyataan tentang suatu amatan empiris, melainkan sekian banyak mainan bahasa. Jadi bahasa itu bervariasi. Bukan hanya bahasa itu disebut bahasa kalau dia korespondensi, tetapi lebih dari itu. Seperti itu. Jadi itu sih untuk meluruskan supaya kita mempunyai pemahaman yang lebih kompleks gitu ya. Ini sudah mau jam 5, tapi saya ini sudah mau punya acara lain ya. Jadi mulainya telat 15 menit soalnya.
Baik, terima kasih atas jawabannya, Frater Yohanes. Bagaimana Arya Dwi Rizkyananda? Oke, cukup. Mengingat waktu juga sudah sampai jam 18.00 kalau waktu Indonesia Tengah. Di sini juga sudah mau masuk salat maghrib, kemudian Frater Wahyu sekira ada kegiatan lanjut. Jadi dari kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Frater Wahyu telah bersedia menjadi pemateri pada kegiatan kelas Dialog Filsafat Sains dan Islam yang diselenggarakan oleh HMI Komkesmas Unhas. Kemudian pada teman-teman sekalian, sekira kita bisa mengaktifkan kamera, kita foto bersama terlebih dahulu. Kemudian ini juga Frater Wahyu ada sedikit apresiasi kenang-kenangan dari pengurus. Ini sekira bisa penyerahan secara simbolik kepada Frater Wahyu. Oke, teman-teman yang lain silakan juga on cam, kita foto bersama. Oke, saya pandu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jadi sekian untuk kegiatan kelas DFSI, pembahasan tentang positivisme logis dan bagaimana gagasan Wittgenstein mengenai bahasa. Kepada teman-teman sekalian, untuk materi dari Frater Wahyu tadi sudah dikirimkan di kolom chat, kemudian dari panitia nanti akan teruskan ke dalam grup peserta. Oke, saya izin untuk mengakhiri Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.